Adegan lanjutan memperlihatkan ke desa Konoha, ketika Zetsu dan Hitam telah menyamar sebagai Sumeaka, sementara Orochimaru akan mengawasi dari luar rumah Naruto. Saat mereka tiba di rumah Naruto, tempat itu sudah tak ada lagi Sumeaka dan ini sempat membuat Orochimaru bertanya-tanya tentang kemana perginya mereka. Lalu Zetsu mengatakan kalau Hokage keempat sebelumnya mengumpulkan mereka dan menyegel mereka di suatu tempat, agar aman dan tak pergi kemanapun. Kemudian Orochimaru mengatakan bahwa ini adalah momen yang bagus. Lalu Zetsu berbentuk Sumeaka itu masuk ke dalam rumah Naruto, dan melihat benda misterius itu masih ditutupi oleh pelindung milik Kabuto. Dia pun memberikan kode kepada Orochimaru di luar, bahwa Orochimaru bisa masuk secara cepat ke dalam rumah Naruto, karena Zetsu ingin mengetahui bagaimana cara menghilangkan pelindung itu. Sementara itu Shinju Jura di sebelah sana, terbangun dari proses pemulihan dirinya di dalam kubus, lalu dia menyadari ada sebuah pergerakan di tempat musuh mereka. Nah, tanpa sepengetahuan dari Ishiki maupun kode, Jura secara diam-diam masuk ke dalam tanah dan hendak keluar dari tubuh Sumeaka, yang sebelumnya disegel oleh Minato. Ishiki juga tidak fokus lagi kepada Jura, dan dia tidak merasakan bahwa cakra Jura tak ada lagi di situ. Kemudian ketika Jura akhirnya muncul di salah satu tubuh Sumeaka yang diikat oleh jutsu segel Minato, dia langsung merasakan ada cakra Orochimaru di rumah Naruto, beserta cakra Sumeaka yang tidak lain adalah Zetsu hitam dan putih. Saat itu terjadi, Jura langsung bergegas tetapi dia juga bergerak secara diam-diam. Jura lantas melihat dari jendela rumah Naruto, kalau Orochimaru sedang melakukan sebuah ritual untuk menonaktifkan pelindung, yang menutupi benda misterius tersebut. Saat itu juga, dia langsung menggerebek mereka dan muncul tepat di belakang mereka sambil berkata, "Ternyata kalian memanfaatkan waktu istirahat ini, untuk melakukan pencurian terhadap benda yang bukan milik kalian tersebut." Mendengar suara Jura di belakang mereka, itu membuat Orochimaru dan Zetsu pun kaget lalu di sini. Zetsu yang berbentuk Sumeaka langsung mencoba menyerang dengan serangan fisik, tetapi Jura menahan serangannya sambil berkata, "Tidak perlu melakukan penyerangan." Zetsu lalu berubah bentuk kembali seperti semula dan bertanya, "Apa maksudmu tidak perlu menyerangmu?" Jura menjawab, "Pelankan suara kalian karena jika kita ribut di sini, maka Ishiki bisa saja datang untuk mengacaukan semuanya." Orochimaru pun membatalkan proses ritual itu lalu berbalik bertanya ke Jura dengan berkata, "Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kenapa kau tiba-tiba melunak kepada kami?" Jura menjawab, "Mari kita buat kesepakatan, jangan sentuh benda itu sampai waktu fajar tiba dan sebagai gantinya, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada Ishiki di sana. Karena jika dia mengetahuinya, sudah pasti peperangan akan berlanjut kembali, ketika kalian dalam keadaan lelah serta masih beristirahat. Bagaimana? Apakah kau benar-benar mencoba menolak kesepakatan itu, dengan mengorbankan teman-temanmu mati karena tak memiliki energi yang cukup melawan kami?" Orochimaru pun berpikir keras soal itu, dan pada akhirnya dia menerima kesepakatan Jura dengan catatan, bahwa Jura harus menjauh juga dari rumah Naruto sampai fajar tiba. Jura kemudian menanggapinya dengan berkata, "Baiklah dan sekarang, mari kita sama-sama menjauh dari sini." Mereka bertiga pun sama-sama keluar dari rumah Naruto secara diam-diam, dan terlihat menjauh antara satu sama lainnya. Jura kembali ke dalam kubus di dekat Ishiki dan lainnya, tanpa diketahui sedikit pun oleh mereka. Sementara Orochimaru kembali ke sana, menemukan bahwa Himawari, Sarada, bahkan Daemon telah ada juga di situ, dalam keadaan tidur lelap di depan sebuah api yang sebelumnya mereka munculkan, sebagai penghangat mereka di malam yang indah ini. Sebelum Orochimaru sampai ke situ dia mengatakan ke Zetsu, bahwa pilihan mereka pasti sudah tepat. Lalu setelah sampai, Kashinkoji orang pertama yang menanyakan apakah Orochimaru berhasil menjalankan misi itu atau tidak. Tobirama di situ, kemudian yang langsung menjawab pertanyaan Koji dengan berkata, "Dia tidak membawa apapun dari sana, aku bisa merasakannya menggunakan sensoriku." Sebelum Naruto dan lainnya memunculkan reaksi mereka, Kurama dari dalam tubuh Naruto bertanya ke Naruto apakah dia tidak khawatir pada situasi Sasuke ataupun Boruto. Naruto menjawab, "Tentu saja aku khawatir, untuk itulah kita sedang membagi tugas masing-masing dan aku berharap, mereka dapat melakukan banyak hal di dimensi Shibai." Kemudian, adegan beralih ke dimensi Shibai di sana, Shibai bertanya ke Madara tentang apa lagi yang dilihatnya di masa lalu, melalui mata Byakugannya itu. Madara kemudian menjawab, "Dirimu dari masa lalu sedang mencoba mencari Boruto di sana." Kemudian Madara kaget ketika penglihatan Shibai di sana, telah melihat Boruto dan Momoshiki telah kembali ke Sasuke, tepat di hadapan ayah Momoshiki serta Shibai juga. Ketika sampai di situ, Boruto langsung berbicara dengan berkata, "Aku meminta kepada kalian untuk melepaskan guruku."
Ayah Momoshiki kemudian menjawab, "Hei bocah nakal yang datang dari masa berbeda, kau tampaknya benar-benar orang yang luar biasa." Nah sementara Shibai di situ, malah kaget ketika melihat mata Jogan itu pada Boruto, dan dari sinilah Shibai versi Bai kemudian menyadari sesuatu. Tetapi dia langsung menyuruh Boruto untuk tenang. Shibai bertanya baik-baik dengan berkata, "Tunggu dulu, apakah benar bahwa kalian datang ke sini, berniat memperbaiki sejarah di masa ini?" Momoshiki lalu menjawab, "Ya, aku hanya berencana mengembalikan ayahku ke sini. Dan saat itu ayahku dari masa ini datang ke masa depan, yang seharusnya dia sudah mati. Dia lalu dibunuh kembali oleh Anda versi jahat di sana. Dan aku bahkan membuat kesepakatan beresiko untuk meminta kepada Anda, agar dapat menghidupkan kembali ayahku. Setelah hidup kembali, maka aku kesini untuk membuat sejarah tetap berjalan semestinya." Ayah Momoshiki kemudian kesal dan tiba-tiba saja malah menyerang mereka, dengan alasan tidak yakin pada apa yang mereka katakan meskipun itu Momoshiki. Dia langsung memunculkan ular-ular besar berkepala singa dari bawah tanah, dan semua ular tersebut langsung ditebas oleh Boruto menggunakan pedang miliknya. Boruto lalu membalas dengan melemparkan pedang ke arah ayah Momo, pedang itu ditangkisnya dengan lengan. Namun, Boruto berteleportasi ke pedang itu dan ingin menebasnya secara langsung, tapi tiba-tiba saja tubuhnya tidak bergerak. Yaps, Shibai menahan pergerakan Boruto, sambil menjauhkan ayah Momoshiki dari Boruto menggunakan mata Byakugannya. Shibai berbicara ke ayah Momoshiki dengan berkata, "Hentikan apa yang kau lakukan sialan. Ingat tujuan kita. Biar bagaimanapun juga, kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masa depan." Kemudian Shibai mengaktifkan jutsu, lalu melepaskan tubuh Sasuke yang diikat oleh jutsu dari ayah Momoshiki. Lalu di sini Boruto mencoba memulihkan kondisi gurunya itu, dengan mengaktifkan Jogan tahap pertama dan memberinya sedikit cakra Jogan tersebut. Melihat momen tersebut, Shibai kemudian berkata, "Ternyata benar bahwa kaulah anak dalam ramalan itu, yang nantinya akan mewarisi mata biru tersebut. Sekarang aku mengerti. Dan apa yang terjadi di masa depan? Kalian sudah aku kumpulkan di sini. Sekarang ceritakan apa yang terjadi dan mengapa aku dan sahabatku malah menjadi orang yang merusak sistem dunia di sana." Saat Boruto menjelaskan secara perlahan, tiba-tiba saja muncul awan besar dan menutupi sebagian besar langit di zaman lalu ini yang membuat Boruto berhenti berbicara sambil berkata, "Dia datang ke sini. Sepertinya dia mengetahui apa yang terjadi." Saat itu juga, Shibai versi jahat yang ada di masa depan, rupa-rupanya datang ke masa lalu dan berencana untuk menghancurkan dirinya dari masa lalu ini. Sambil tertawa keluar dari awan hitam itu dia berkata, "Untuk pertama kalinya bahwa aku melihat diriku dari masa berbeda, dan memiliki niat untuk mengembalikan sesuatu menjadi lebih baik. Jangan bercanda, diriku yang sekarang di masa depan, justru lebih kuat dan tidak lemah sepertimu, yang malah dikendalikan oleh sahabatmu sendiri." Shibai versi Bai kemudian melayang ke hadapan dirinya yang jahat, lalu mengatakan bahwa mereka bisa menyelesaikannya di sini. Setelah pertemuan itu, Madara yang ada di masa sekarang atau di dimensi Shibai di sana, mengatakan ke Kaguya apakah mereka juga bisa pergi ke sana, dan membawa Boruto, Momoshiki serta Sasuke kembali ke sini. Kaguya di situ menjawab, "Aku tidak bisa mengakses itu dan hanya Shibai lah yang dapat mengembalikan mereka ke sini." "Tapi, bukankah Boruto bisa pergi ke sana berkat gurunya Shibai? Kita hanya harus menyampaikan pesan kepada Boruto, agar guru Shibai memindahkannya kembali ke masa sekarang. Biarkanlah kedua Shibai itu bertarung dan mari berharap, bahwa Shibai versi baiklah yang akan menang, agar dirinya yang jahat di masa sekarang, tak akan membuat kegaduhan seperti saat ini." Nah menurut teman-teman, apakah yang akan terjadi ketika kedua Shibai itu memutuskan untuk bertarung? Momen seperti ini, pernah terjadi pula di anime-anime lain, ketika tubuh di kedua zaman bertemu, dan itulah yang terjadi saat ini pada Dewa Otsutsuki Shibai. Sementara itu di desa Konoha, lebih tepatnya di pintu gerbang desa, diperlihatkan kalau Shukaku, Gaara dan Mitsuki, telah sampai di desa Konoha setelah perjalanan dari desa Sunagakure. Mereka kemudian didatangi oleh Hagoromo asli yang sebelumnya, berpatroli di area sekitar pintu gerbang Konoha. Nagara memutuskan untuk bertemu langsung dengan Naruto, untuk membahas tentang orang-orang yang cakranya terus diserap oleh pohon cakra yang ada di bawah tanah, dan Gaara ingin membahas solusi seperti yang Mitsuki lakukan. Shukaku di sini berubah bentuk menjadi kecil, layaknya ketika dia ada di dalam sebuah teko seperti di gambar ini. Kemudian, Hokage kedua merasakan cakra mereka dan langsung berteleportasi ke pintu gerbang Konoha, karena Tobirama sebelumnya meninggalkan tanda segel Hiraishinya di sana. Setelah sampai, mereka sama-sama kaget dan di sini, Tobirama lantas membawa Gaara ke tempat perkemahan mereka.
Setelah sampai di sana, Naruto terkejut lalu langsung memeluk Gaara sambil berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kau bisa selamat, dan bagaimana caramu dapat tersadarkan kembali?" Gaara menjelaskan semuanya dan admin tidak perlu membuat percakapan mereka lalu setelah itu. Naruto mendapat panggilan komunikasi dari Madara langsung, dan di sini Madara ingin Naruto menyampaikan ke Eida, bahwa Eida harus menyuruh Boruto kembali ke masa sekarang, melalui jutsu gurunya Shibai. Jujur di sini, Naruto benar-benar sangat kaget mendengar semua itu. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Madara dan tidak ada waktu untuk bertanya balik. Dia langsung berkomunikasi dengan Eida, dan di sini Eida memahami apa yang mereka inginkan. Lalu dia menghubungi Boruto untuk menyampaikan hal tersebut kepadanya. Tapi apa yang terjadi adalah, Boruto menolak untuk kembali sesegera mungkin sebab Momoshiki mengatakan bahwa ada yang aneh pada seorang Amado. Momo menjelaskan ke Boruto jika dia diselamatkan oleh Amado, ketika Momo melarikan diri ke desa Amegakure dari istana ayahnya. Momo berkata, "Ini agak aneh dan aku tidak percaya, kalau cerita itu sudah tertulis di gulungan guru ayahku dan Shibai." Boruto kebingungan sambil bertanya, "Apa yang kau maksud?" Momo-chan menjawab, "Amado mengetahui kalau aku datang dari masa depan, dan tampaknya dia bukan orang dari masa lalu." Nah ternyata kecurigaan Momoshiki benar, Amado adalah seorang penjelajah waktu dan yang menyelamatkannya waktu itu. Sebenarnya Amado yang dari masa depan. Dia menghabisi sendiri tubuhnya dari masa lalu, yang saat itu sedang bersembunyi di dalam gua di desa Amegakure. Entah apa tujuannya datang kembali ke masa lalu tapi admin meyakini, itu demi mengembalikan anaknya lagi dan dia menghalalkan segala cara. Amado mengetahui bahwa ada gejolak di istana Otsutsuki, kedua Shibai sedang berkonflik dan dia secara cepat pergi ke tempat rahasia milik guru Shibai, lalu mengambil sesuatu di sana. Dia tersenyum sambil berkata, "Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku inginkan sejak lama. Dasar orang-orang bodoh, kalian terlalu muda untuk diadu domba." Kemudian, adegan tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.